Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, suami ibadi rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa memanfaatkan waktu umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menuntut ilmu syar'i. Jadi ini adalah waktu yang sangat baik sekali yang bisa kita harapkan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah terbitin ya, kita di sini di buku Metode Asy-Syafi'i Ilmu Tajwid Praktis sudah membahas mad far'i mad far'i dan terakhir kita sudah membahas mad silah kubro. Kalian sekadar ya, mad silah kubro ya. Belum tak, mati wat. Ini berarti masih terakhir mati wat. Oh iya. Terakhir mati wat. Oh iya, nah teringat di sana di Harapan Indah. Baik. Ya, jadi alhamdulillah pada pertemuan lalu kita sudah membahas mad iwad. Jadi mad iwad ini termasuk bagian daripada mad asli. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mad silah sughra atau mad silah qasirah. Baik, di halaman 61 ya. Qala al-mu'allifani hafizahumullah taala, berkata penulis di sini mad silah sughra atau mad silah qasirah. Ya, jadi mad silah, mad secara bahasa artinya memanjangkan, silah artinya menyambung. Ya, silah ya artinya menyambung, sugro artinya kecil ya. Ya, namun secara bahasa sugro itu kan sebenarnya dia sigohnya itu sigoh untuk isim takdil. Isim takdil itu kan ada dua bentuknya. Ada yang isim takdil yang mudzakkar mengikuti af'al. Kalau ini mengikuti wazan fu'la. Ya, jadi al-fu'la. Ya, gitu. Makanya as-sughra. Ya. Ya, jadi sebenarnya di sini secara bahasa dia maknanya yang kecil, yang paling kecil gitu. Secara bahasa begitu. Karena dia isim takdil. Ya. Seperti itu. Ya, kenapa dikatakan yang paling kecil? Ya, karena tidak ada lagi yang lebih kecil lagi. Karena ini yang paling kecil. Maksudnya yang dikatakan paling kecil ya adalah dua harokat. Ya, dikatakan paling kecil itu paling kecil kadar matnya, yaitu dua harokat. Karena tidak ada mat yang kadarnya itu 1,5, tidak ada. Ya.
Kalau harokat itu kan satu ketukan, satu harokat. Sedangkan kalau mat itu kan yang paling minimal adalah 2 harokat mat itu. Maka ya semini minimalnya panjang atau mat, maka ini dikatakan subro. Ya, kenapa dikatakan subro kecil, paling kecil? Karena tidak ada lagi mat itu yang paling sedikit takaran atau kadar matnya itu kecuali mat asli. Gitu. Ya, makanya dikatakan maksilah subro. Itu secara bahasa, ya. Kemudian kosiro secara bahasa artinya pendek, ya. Kosiro itu secara bahasa artinya pendek, ya. Kosir, ya. Kosir, ya. Jadi ini secara bahasa ya. Dari Ustaz Mufti. Ya, itu buat siapa itu? Nggak ada. Nggak ada ini. Nggak ada pesannya daripada nggak ada yang minum. Iya. Kopinya ini tanpa gula ya. Ini yang punya ruko. Oh, Ini yang punya ruko. Ya Pak Kausa. Itu? Ya Pak Kausa. Pak Kausa ya. Iya. Begitu dia. Produk beliau nih. Gitu. Ya, enak sehat nih. Karena seperti bukan terus nih. Oh iya. Endorse. Iya, iya. Ya, jadi kita masuk ke pembahasan masimat, ya masimat asli, dan kita masuk ke pembahasan maksilah subro atau maksilah kosiro, ya, di halaman 61. Jadi maksilah subro ini sudah kita jelaskan tadi, ya. Mat itu artinya memanjangkan, silah itu artinya menyambung, subro itu artinya paling kecil, ya, paling kecil, ya. Kenapa dikatakan paling kecil tadi? Karena tidak ada lagi kadar mat yang paling kecil atau paling sedikit kecuali 2 harokat. Makanya dikatakan subro, yaitu kadar matnya itu paling kecil, paling sedikit. Makanya dia hanya 2 harokat saja, tidak boleh lebih dari 2 harokat. Kemudian kosiro itu secara bahasa artinya pendek, ya. Maka kita boleh mengatakan ini maksilah subro atau maksilah kosiro. Ya. Maksilah kosiro. Jadi kosiro itu artinya pendek. Maka kalau antum misalnya antum mendapati istilah-istilah di dalam ilmu tajwid berkaitan dengan mat, terus kalau dia dikatakan dengan kosiro, maka pasti 2 harokat. Ya. Pasti 2 harokat, tidak mungkin dibaca 1,5 harokat atau dibaca 1 harokat, ya. Kalau 1 harokat itu bukan mat namanya, ya, hanya harokat saja. Kalau misal 1,5 pun bukan mat namanya, ya. Di dalam ilmu tajwid dikatakan dengan tamthil, ya. Tamthil itu adalah kadar yang kurang dari mat, gitu. Contoh misal begini. Misal Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Alhamdulillah, dunya agak panjang dikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kadarnya nggak sampai 2 harokat, tapi 1,5. Maka itu dikatakan tamthil. Tamthil itu nggak boleh. Jadi merubah harokat menjadi panjang dikit kadarnya itu nggak boleh. Dan biasanya itu terjadi ketika sambung antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, gitu. Jadi terkesan bacanya itu memanjangkan walaupun bukan kadar mat, gitu. Maka itu nggak boleh, tetap nggak boleh.
Itu namanya tamthil, ya. Memberikan kadar harokat lebih dari aslinya, gitu. Namun qasirah ini adalah pendek. Qasirah itu pendek, ya. Maka maksud dari pendek itu bukan satu harokat tetapi dua harokat, karena kadar panjang mat itu yang paling pendek itu adalah dua harokat. Kemudian bisa dipahami ya untuk secara bahasa. Namun secara istilah tajwid, mad silah sugro atau mad silah qasiro ini adalah apabila huruf ha domir berharokat kasroh atau dhammah. Jadi ha domir, maksud ha domir di sini adalah ha untuk kata ganti yang dia itu untuk mudzakkar. Jadi ha domir itu adalah kata ganti di dalam bahasa Arab untuk mudzakkar yang dia diperuntukkan, ya, untuk mad ya apa namanya, untuk domir yang mutasil, untuk domir yang mutasil, baik itu domir yang memiliki kedudukan majrur atau mansub, ya, yang memiliki kedudukan majrur atau mansub. Ini yang dikatakan hadomir, ini hadomir yang digunakan untuk yang mudzakkar. Contoh ya, nih anak berikan contoh misalnya. Jadi yang dimaksud dengan hadomir ini adalah hadomir yang diperuntukkan untuk laki-laki, bukan hadomir untuk yang muannas. Karena ini, kenapa ini anak bahas ini agar bisa memahami makna daripada hadomir ini. Ini contoh misalkan kalimat yang kita gunakan sehari-hari, misalkan qalamuhu, ya, qalamuhu misalkan, ya, qalamuhu maksurun, qalamuhu maksurun. Nah, inilah dikatakan dengan hadomir, ya, ini yang dikatakan dengan hadomir atau hak ganti, ya, untuk mudzakkar. Jadi hu di sini nanti dia apakah dia punyanya Zaidun atau punyanya Muhammad, ya, Muhammad. Jadi kita bisa mengatakan begini, qalamu Zaidin maksurun, ya, qalamu Zaidin maksurun, qalamu Muhammadin maksurun. Ya, jadi hu di sini, ya, karena dia kedudukannya sebagai mudhofun ilaih, maka dia dalam kondisi hak domir yang kondisinya dia majrur. Nah, jadi menempati kondisi majrur karena dia sebagai mudhofun ilaih. Nah ini, jadi ini dalam kondisi majrur, ya. Ya, ini kita sedikit ini saja ke bahasa Arab untuk, ya, untuk memahami hadomir, karena terkadang kita salah paham dengan hadomir ini. Jadi maksud daripada hadomir ini adalah kata ganti yang diperuntukkan untuk laki-laki, mudzakkar. Nah ini, kemudian ini dalam kondisi majrur. Kenapa majrur? Karena dia dalam kondisi mudhofun ilaih. Qalamuhu maksurun. Nah, tetapi di dalam bahasa Arab keadaan seperti ini ya tentunya dia tidak dipanjangkan. Lain dengan atau berbeda dengan kondisi untuk ilmu tajwid, gitu ya. Tapi ini kita untuk mengenal hadomir, karena beliau mengatakan huruf hadomir.
Maka kita akan perjelas tentang hadamir ini. Kemudian ada juga misalkan kalimat rahimahullahu ta'ala. Ya, rahimahullahu ta'ala. Nih. Inilah hadamir. Ya. Ya, ini kita sering dengar, ya. Semoga Allah merahmati, semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Ya, semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Ya, di sini. Ya, inilah hadamir. Kata ganti, ya, untuk laki-laki. Ya, nah, seperti itu. Jadi ini bisa kita ganti dengan ini lagi. Ya, contoh, ya, rahima Zaidan Allah Ta'ala. Ya, rahima Zaidan Allah Ta'ala, atau rahima Muhammadan Allah Ta'ala. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati Zaid. Semoga Allah Ta'ala merahmati Muhammad. Nah, maka inilah yang dikatakan dengan hadamir yang menempati posisi mansub. Nah, mansub di dalam bahasa Arab, ya, mansubun. Kalau tadi ini dalam kondisi majrur, kenapa? Karena dia mudhofun ilaih kedudukannya. Ya, qalamuhu, ya, pulpennya patah. Nya di sini kan dalam kondisi majrur sebagai mudhofun ilaih. Sedangkan ini rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Ya, jadi kalau misal kita dapat ini kalimat-kalimat seperti ini, rahimahullah, hafizahullah, ya, waffaqahullah, kalimat-kalimat seperti ini itu mengandung makna doa, ya, mengandung makna doa. Jadi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Nya di sini inilah domir atau kata ganti laki-laki, ya. Nah, maka pembahasan kita di sini huruf hadamir ini, ya, ini nanti dia tidak lepas, entahkah dia berharokat dhammah ataukah nanti dia berharokat kasroh. Entah dia berkedudukan sebagai majrur, entah dia berkedudukan sebagai mansub. Ya, itu. Jadi dhammah itu bisa dia majrur, ya, kasroh itu dia bisa majrur. Dhammah itu dia bisa mansub, kasroh itu dia bisa mansub. Nanti itu keadaan hadamir ini, ya. Jadi hadamir itu untuk laki-laki, ya. Jangan hadamir itu kita katakan ha biasa. Contoh, kalau ha biasa, ya, tetapi bentuknya mirip, ya. Contoh misalkan ya, ya, misalnya, ya, inha, ya, ya, inha, ya, tahu bukan ini, inha, ya, inha Zaidan, ya, ya, inha Zaidan. Nih, nah, ini bukan hadamir, ya, ya, ini bukan hadamir. Nah, tadi dikatakan hadamir itu entah dia berharokat kasrah atau dhammah. Ini walaupun bentuknya mirip, ini bukan dhamir, ya. Inha ini artinya cegahlah, cegahlah si Zaid. Ya. Inha ini berasal dari naha, naha yanha, ya, naha yanha, ya, yanha, ya, naha artinya mencegah, ya, naha yanha. Ya, nah, ini dia berasal dari sini, naha yanha, ya, ya, naha yanha. Ya, kalau misalkan ini dia apa namanya, dia jadi seperti ini dalam kondisi apa namanya fi'il amr. Fi'il amrnya jadi dia harfil ilah, jadinya inha, inha Zaidan. Cegahlah si Zaid.
Hak di sini bukan hak domir, tetapi ini hak asli. Hak asli dari kalimat ini. Atau lagi misalkan, ya, Allahu, ya, Akbar. Nah ini bukan hak domir, ya, bukan hak domir, ya, ini hak asli. Allahu Akbar. Ini haknya di sini bukan hak asli, bukan hak domir, ya. Jadi hak domir itu adalah hak yang diperuntukkan untuk kata ganti yang mudzakkar. Ya, bisa dipahami ya. Jadi maksud hak domir itu bukan yang bentuknya begitu, ya, tetapi hak domir itu maksudnya adalah yang diperuntukkan kata ganti untuk laki-laki, untuk mudzakkar. Ya, bisa dipahami untuk hak domir ya. Jangan sampai setiap bentuk begini kita katakan hak domir. Nah, tidak, salah. Ya, ini bukan hak domir, ya. Ini namanya hak asli. Ya. Ya. Itu. Namanya hakul bina, ya. Hakul bina. Atau hak dari sebuah bangunan kata. Namanya ini hakul bina. Ya. Ya. Ya, hak, ya, hakul bina, ya, hakul bina, ya, hakul bina, ya, hakul bina maksudnya hak bangunan, ya, hak bangunan yang dia ini bukan hak domir. Kalau ini kan hakul domir, ini namanya hakul domir. Ya, hakul domir. Hakul domir atau hak kata ganti. Hak yang diperuntukkan untuk kata ganti yang laki-laki. Sedangkan kalau ini namanya hakul bina. Ya, insyaallah bisa dipahami pemahaman tentang hak domir. Jangan sampai nanti setiap yang bentuknya begitu kita katakan hak domir. Ya. Tidak. Kalau innahu bukan domir. Itu innahu itu domir, domir. Ya. Innahu sesungguhnya dia. Ya. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dia Allah. Ya. Itu hak domir. Itu hak domir. Ya. Seperti itu. Pokoknya nanti hadis itu diperuntukkan untuk domir apa emang binanya dia, bangunannya dia. Kalau misal bangunan seperti ini, inha, ya, ini bangunan. Terus Allahu, ini bangunan, bangunan kata. Hadis itu termasuk bangunan itu. Kalau misalkan untuk hal domir, ciri-cirinya dia bisa dipecah gitu, Pak. Nih, ya. Qolamuhu ini berasal dari qolamun ditambah hu, hadomir, begitu, bisa dipecah. Itu ciri-ciri itu. Innahu, ya, innahu bisa dipecah. Ini berasal dari inna, ya, dan hu, gitu. Itu ciri-ciri hadomir itu bisa dipecah, bisa dijabarkan, bisa dipecah. Tapi kalau ini tidak bisa dipecah. Ya, nggak bisa in dan ha gitu, nggak ada maknanya. In ditambah ha nggak ada maknanya. Atau Allahu dipecah nggak ada maknanya. Karena ini bina, huruf ha ini merupakan bangunan. Saya pahami ya. Itu maksud daripada hadomir. Jadi hadomir ini nanti dia berharokat kasroh atau dhammah. Namun ada syaratnya. Syaratnya itu sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Kita lihat di sini. Ya, nih. Sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Nah, contohnya misal lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma, ayo perhatikan sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Nih, di kalimat lahu ma itu sebelum hal domir itu
bukan sukun, lamnya berharokat fathah, kemudian mimnya berharokat fathah. Artinya dia tidak sukun, tidak mati. Tuh, terpenuhi syarat yang pertama, ya kan? Kemudian syarat kedua, setelahnya tidak bertemu hamzah. Setelah hadhamir itu tidak bertemu hamzah. Setelah lahu itu nggak ada hamzah setelah lahunya. Maka dua syarat ini tercukupi di sini. Kemudian yang contoh kedua, wala yauduhu hifdhuhuma, ya, wala yauduhu. Perhatikan duhuhi. Sebelum dan sesudahnya bukan sukun, ya. Sebelum dan sesudahnya bukan sukun, ya. Huruf sebelumnya dhamma, huruf setelahnya fathah. Kemudian setelahnya tidak bertemu hamzah. Nah, maka kalau misalkan dua syarat ini terpenuhi, maka dia dikatakan matsilah sughra. Matsilah sughra. Ya. Jadi ini syaratnya ini dua. Ya, mungkin kita untuk mempermudah bagi kita begini. Di sini untuk mempermudahnya adalah ada, kalau dia dhammah itu ada wawu kecil. Lahu ma fis. Nah, itu lahu itu ada wawu kecil, wawu shaghira. Ya, al wawu shaghiratu, wawu kecil. Tuh, ada wawu kecil. Kemudian wala yauduhu. Nah, itu ada wawu kecil. Al wawu shaghira, ada wawu kecil. Ya, kemudian kalau yang kasrah, wallahu yu'ayyidu binasrihi may. Nah, di situ binasrihi itu ada kasrah, ya. Setelahnya itu ada huruf ya kecil. Al-ya'us shaghiratu, ya kecil. Ya, jadi intinya kalau mau dipermudah ya di dalam mushaf itu dia di mushaf internasional itu ada wawu kecil atau ada ya kecil, itu gampangnya. Tapi kalau kita mau ke syarat inti itu dua itu, sebelum dan sesudahnya bukan sukun dan setelahnya bukan hamzah. Itu sebenarnya syarat intinya itu. Tapi kalau untuk di mushaf ataupun di Al-Quran yang kita pegang, ya yang di mushaf internasional itu dia ada wawu kecil atau ada ya kecil. Ya, mungkin kita agak sedikit baru kenal dengan ya kecil ini. Al-ya'us shaghiratu. Oh, bentuknya begini. Ya. Ya, bentuknya begini. Kan yang kita kenal kan huruf ya itu kan begini. Ya kan? Kok bentuknya seperti ini? Di situ. Ya, kalau di Al-Qur'an di mushaf internasional bentuknya begini. Maka secara tulisan di dalam bahasa Arab, huruf ya itu boleh begini juga boleh begini. Ya, huruf ya itu di dalam bahasa Arab boleh begini boleh begini. Maka nanti jangan kaget kalau misalkan ada tulisan begini. Misal ta'ala ditulis begini. Ya. Ya. Ta'ala. Nah, seperti ini. Ya. Terus lagi misalkan naha, ya. Ya, naha jadi begini misalkan. Ya. Naha. Ya. Nah, seperti itu. Jadi bentuk-bentuk ya ataupun alif yang lainnya itu dia bentuknya boleh begini, boleh begini. Jadi jangan ini. Kalau misalkan ada ala, ya, ala tulisannya begini, ya, ala, ya, kemudian hatta misalkan, ya, ya, hatta, ya, terus bala, ya, bala. Jadi antum jangan salah paham kalau ada tulisan yang seperti itu.
Nah, kan biasanya di dalam Al-Quran itu kalau yang di ini biasanya ada di awal-awal itu tulisannya begitu. Ya, jadi itu adalah tulisan dan itu sama, ya, boleh digunakan seperti itu. Ya, tapi untuk tulisan yang umumnya hurufnya adalah seperti ini. Tapi juga boleh tulis itu terangan dari Maksila Subro. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan ini, silakan. Kalau di Al-Quran kita itu domahnya itu kalau nggak salah kan balik ya, untuk panjang. Oh iya, Betul. iya betul. Ya, pertanyaan bagus ya. Ya, jadi yang Bapak tanyakan itu adalah mushaf cetakan lokal. Jadi kalau antum misalkan masih menggunakan mushaf ini, mushaf cetakan lokal, mushaf cetakan lokal, ya, itu memang masih ini ya. Oh iya betul ini. Ya, jadi dia untuk ini dia langsung dia domahnya terbalik begitu. Ya, domahnya langsung terbalik atau kasrohnya tidak menggunakan ya kecil, tapi langsung ya berdiri begitu. Ya, kasroh yang berdiri. Ya, baru ya bagus Pak. Ya, jadi kalau mushaf lokal, contoh misal di kalimat lahu ma fis samawati, ya. Di kalimat lahu ma fis samawati, ya. Lahu, ya. Kalau di mushaf internasional begini, lahu ma. Tapi kalau di mushaf cetakan lokal ataupun cetakan Indonesia, ya, dia begini, ya. Lahu ma, ya. Jadi langsung ini domahnya terbalik. Atau misalkan di ayat yang selanjutnya, wallahu yu'ayyidu binasrihi, binasrihi man yasha. Di situ binasrihi, ya. Binasrihi di sini. Kalau di mushaf internasional begini, terus ada yang kecil, ya, begini, binasrihi. Tapi kalau di mushaf cetakan lokal, ya, binas ininya langsung begini aja, ya. Nah, jadi binasrihi tanpa ada ya sabiro, al-ya sabiro tuh, gitu Pak. Ya, jadi perbedaannya gini aja. Ya, nih kalau di mushaf internasional yang atas, kalau yang mushaf lokal begini, ya, gitu. Nah, makanya tadi kaidah yang dua itu yang penting sebenarnya. Kaidah dua itu, sebelum dan sesudahnya bukan sukun, terus setelahnya bukan hamzah. Itu kaidah yang paling inti itu. Kalau masalah ini kan setiap percetakan bisa berbeda-beda. Memberikan tandanya itu bisa beda-beda. Nah, bisa begini, bisa begini. Ya, tapi yang penting dua kaidah inti itu yang harus kita pahami. Mungkin ada lagi pertanyaan? Silakan. Itu kalau rahimahullah itu kan untuk zakat ya? Iya. Berarti kalau untuk perempuan bisa Rahimahullah. Rahimahullah. Nah, tapi ada alifnya Pak. Ya, rahimah. Iya, rahimah ha. Allah.
ya, rahimahallahu, gitu Pak. Ya, kalau untuk laki-laki dia rahimahullahu taala. Kalau ini rahimahallahu taala. Kalau untuk kamu rahimakallah. Rahimakallah. Kalau untuk antum rahimakumullah. Kalau untuk antunna rahimakunnallahu. Rahimakunnallahu. Ya. Ya. Seperti itu. Kalau untuk saya rahimani. Ada nun wikoya. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini kan sering kita dengar. Rahimani wa rahimakumullah. Itu Pak. Ya. Bisa dipahami Pak ya? Baik. Jadi di sini hadomir sini untuk hadomir yang muzakkar, bukan yang untuk muannas. Karena kalau yang muannas itu dia ada alifnya. Dia nggak masuk ke pembahasan ini. Mungkin ada yang lagi menambahkan? Ya. Kita ini dulu, kita lanjutkan dulu ya. Alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah, jadi ini penjelasan untuk maksilah suro ataupun maksilah qasr. Nanti insya Allah pada setelah kita sholat ini nanti kita akan jelaskan sedikit lagi tentang catatan dari penulis Hafizahullah Ta'ala. Di sini ada catatan merupakan pengecualian. Jadi keluar dari kaidah ini, keluar dari kaidah yang dua ini tadi, sebelum dan sesudahnya bukan sukun, setelahnya tidak bertemu hamzah. Nah, nanti kita akan jelaskan kenapa dia bisa ini dari sudut pandang bahasa ataupun dari sudut pandang riwayat, gitu ya. Kenapa dia bisa tidak mengikuti kaidah ini? Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini dulu kita sholat dulu. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala